Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Farah Nidiasari dengan NIM 234010. Saya dari kelas manajemen strategi kelas A yang diampu oleh Ibu Okta. Di sini saya akan menjabarkan tentang tugas UAS saya, yaitu di mana saya harus menganalisis SWOT tentang suatu berita. Dan di sini saya mengambil berita tentang Gubernur Jawa Barat, yaitu Pak Deddy Mulyadi yang sempat viral di medsos dengan berita atau temuan beliau tentang aqua yang berasal dari air bor yang terletak di Subang, Jawa Barat. Tentang berita tentang air aqua yang berasal dari sumber air bor. Yang pertama, dulu pernah viral atau beberapa bulan yang lalu pernah viral tentang di mana Pak Deddy Mulyadi menyidak sumber mata air aqua yang ternyata berasal dari air bor. Sumber air yang terkandung dalam air mineral kemasan aqua menjadi sorotan publik setelah inspeksi yang diadakan oleh Gubernur Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi, ke PT Tirta Investama atau Aqua, pabrik yang berada di Subang. Dalam sidak tersebut, Kang Deddy baru mengetahui bahwa sumber air yang digunakan oleh PT Tirta Investama atau Aqua Pabrik Subang untuk air mineral kemasan Aqua berasal dari sumber bor. Fakta itu terungkap usai Deddy menyatakan sumber air yang digunakan Aqua kepada sejumlah perwakilan dari perusahaan yang mendampingi Deddy berkeliling dan mengecek pabrik. Pihak perusahaan lantas menjelaskan bahwa sumber air yang mereka digunakan berasal dari beberapa titik sumber di sekitar pabrik. Saat ditanya lebih lanjut, pihak pabrik mengonfirmasi bahwa air tersebut bukan berasal dari permukaan seperti sungai atau mata air, melainkan dari bawah tanah. Airnya dari bawah tanah, bukan dari permukaan, kata perwakilan perusahaan dalam video yang diunggah oleh Pak Deddy. Pak Deddy kemudian memastikan kembali apakah air dari bawah tanah itu diambil dengan cara bor. Oh, jadi dibor, katakan Deddy, yang dijawab oleh pihak perusahaan. Iya, dibor, Pak. Setelah itu, Deddy sempat memperingatkan dampak lingkungan seperti pergeseran tanah dan longsor akibat praktik pemborongan air tanah dalam perusahaan Aqua. Ngefek nggak sih buat lingkungan atau nunggu longsor? Ucap beliau. Terakhir, Kang Deddy terlihat bertemu dengan warga yang tinggal di sekitar perusahaan tersebut. Kang Deddy bertanya, apakah selama ini warga mendapatkan bantuan dan manfaat dari perusahaan Aqua yang berada di wilayah itu? Sejumlah warga kemudian kompak menjawab, mereka sama sekali tidak pernah mendapatkan manfaat apapun dari perusahaan. Padahal si ibu perwakilan perusahaan tadi ceritanya bagus banget, ucap beliau. Kang Deddy kemudian berjanji akan mengkoordinasikan pemerintah daerah setempat dan perusahaan agar warga sekitar mendapatkan manfaat dari keberadaan pabrik air tersebut. Sementara itu, melalui keterangan resmi yang diunggah di laman resmi perusahaan, Aqua mengatakan bahwa air yang mereka produksi bukan berasal dari sumur bor biasa. Aqua menjelaskan, air yang selama ini digunakan berasal dari akuifer dalam di kawasan pegunungan, bukan air permukaan atau air tanah dangkal. Air akuifer dalam ialah air yang tersimpan di lapisan batuan atau sedimen bawah tanah yang berpori dan jernih air. Aqua menyatakan akuifer dalam yang mereka gunakan diambil dari kedalaman 60 sampai dengan 140 meter dan terlindungi secara alami oleh lapisan kedap air. Menurut dia, semua proses ini telah melalui kajian ilmiah, perizinan, serta pengawasan dari instansi pemerintah terkait sebagai pelopor air minum dalam kemasan di Indonesia. Aqua berkomitmen untuk menjaga kualitas dan kemurnian air yang dihadirkan kepada masyarakat. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang analisis SWOT-nya. Mari kita cek.
Selanjutnya adalah identifikasi faktor lingkungan internal dan eksternal PT Tirta Investama. Yang pertama ada faktor lingkungan internal. Internal berhubungan dengan kekuatan dan kelemahan yang berasal dari dalam perusahaan sendiri. Yang pertama ada kekuatan, di mana brand Aqua adalah brand yang kuat dan dikenal luas sebagai salah satu air mineral yang paling populer di Indonesia. Yang kedua, yaitu sistem produksi dan distribusi yang mapan, serta jaringan pemasaran yang besar di seluruh Indonesia, di mana produk Aqua telah menjamah seluruh masyarakat Indonesia. Yang ketiga, memiliki kajian ilmiah dan kebijakan dalam pengelolaan air, yaitu Miss Grand Water Resource Policy. Yang kedua, ada kelemahan, di mana isu ketidaksesuaian persepsi publik tentang sumber air yang diproduksi versus yang diklaim disebut sebagai mata air pegunungan. Kemudian ada potensi masalah komunikasi dan transparansi karena perbedaan narasi antara klaim perusahaan dan temuan di lapangan. Selanjutnya adalah faktor lingkungan eksternal. Peluang yang pertama, permintaan air minum dalam kemasan terus meningkat di masyarakat karena lebih praktis dan efisien dibawa kemana-mana. Yang kedua ada kemitraan dan penelitian ilmiah dengan kampus dan lembaga dapat memperkuat kredibilitas suatu perusahaan ataupun produk. Yang kedua juga ada ancaman, di mana kritik dari pemerintah dan media sosial terutama setelah adanya temuan sumber air yang berasal dari sumber bor. Yang kemudian ancaman pemanggilan oleh BPKN untuk klarifikasi soal sumber air yang benar. Kemudian juga ada potensi audit dari YLKI atau lembaga regulasi jika dianggap ada informasi yang menyesatkan konsumen. Dan selanjutnya, sentimen negatif dari konsumen dan kelompok masyarakat yang merasa tidak mendapatkan informasi yang akurat tentang produk tersebut. Kemudian resikonya dari ancaman tersebut adalah pencabutan izin atau masalah sertifikasi halal atau izin edar bila ditemukan pelanggaran regulasi di dalam produksi produk tersebut. Selanjutnya ada analisis SWOT berdasarkan kasus PT Tirta Investama atau Aqua berdasarkan situasi yang terjadi. Yang pertama ada strengths, yaitu kekuatan, di mana brand Aqua memiliki brand awareness yang sangat tinggi dan didistribusikan kuat di seluruh Indonesia. Seperti yang kita kenal, brand Aqua menjadi salah satu brand air mineral nomor 1 Indonesia yang dikenal oleh masyarakat luas. Yang kedua ada weakness, yaitu kelemahan, di mana persepsi publik tentang mata air pegunungan versus kenyataan pengambilan air dari sumber bor dapat menurunkan kepercayaan konsumen, seperti yang terjadi pada kasus ini, di mana beberapa bulan yang lalu banyak masyarakat yang tertipu atau tidak memahami arti dari sumber bor tersebut. Yang ketiga ada opportunities atau peluang, di mana perusahaan bisa memanfaatkan kolaborasi ilmiah dan transparansi data untuk memperbaiki komunikasi dan citra. Yang selanjutnya ada threats atau ancaman, di mana resiko regulasi, pemanggilan BPKN, audit dari YLKI, dan tekanan konsumen bisa berdampak negatif pada penjualan dan reputasi perusahaan. Selanjutnya kita membahas strategi bersaing yang direkomendasikan. Yang pertama ada diferensi transparan, yaitu menekankan keunikan produk dengan fokus pada kejelasan sumber air yang sah dan ilmiah. Fokus pada klaim kualitas air dari akuifer dalam berdasarkan kajian ilmiah, bukan sekadar sumber bor dangkal. Kemudian komunikasikan hal ini secara publik lewat kampanye edukatif, yaitu memastikan konsumen paham perbedaan sumber air. Yang kedua ada kepatuhan regulasi dan sertifikasi, yaitu menekankan standar operasional yang sesuai izin pemerintah, yaitu menguatkan posisi perusahaan sebagai pemimpin pasar dengan standar hukum dan etik tinggi. Yang ketiga ada strategi reputasi dan CSR, yaitu meningkatkan citra perusahaan lewat program sosial dan lingkungan, bisa dengan program pengelolaan air bersih untuk masyarakat sekitar pabrik, kemudian audit independen dan publikasi
publikasi hasilnya untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat CSR di bidang pendidikan lingkungan dan konservasi air. Selanjutnya adalah langkah implementasi strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, ada implementasi diferensiasi transparan. Kita bisa melakukan komunikasi publik dan media, di mana kita dapat membuat kampanye edukasi tentang asal air, yaitu aquifer dalam versus persepsi umum. Kemudian menggunakan media massa dan digital untuk menjelaskan proses ilmiah pengambilan air. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan labeling yang lebih akurat, di mana revisi label dan materi iklan agar tidak menimbulkan interpretasi yang salah, seperti air pegunungan, dijelaskan lewat definisi yang akurat. Kemudian kita juga bisa kepatuhan dan kapasitas legal, di mana audit internal dan eksternal dilakukan audit independen terhadap sistem pengambilan air dan hasilnya dipublikasikan. Kedua, kita juga bisa kolaborasi regulator, yaitu aktif bekerja sama dengan BPOM, BPCPH, BPKN untuk menunjukkan transparansi dan legalitas. Selanjutnya ada CSR dan hubungan komunitas, yaitu yang bisa kita lakukan pertama adalah program kesejahteraan lingkungan, yaitu memberi dukungan atau bantuan pengadaan air bersih di desa sekitar pabrik. Yang kedua, bisa menggunakan forum publik dan pertemuan komunitas, di mana melibatkan warga dan tokoh masyarakat dalam diskusi tentang pengelolaan sumber daya air. Baik, terima kasih. Itulah pemaparan materi tentang analisis SWOT dari kasus Aqua dan Kang Deddy Mulyadi. Terima kasih telah menyimak analisis yang telah saya paparkan.